Badai ujian hidup seperti apapun akan segera sirna dengan 3 kalimat pendek. Bahkan setan, iblis, demit, segala sesuatu yang bersifat jahat takut kepada 3 kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang merasakan saat ini tertimpa badai ujian, gelombang ujian hidup yang bertubi-tubi, tidak kunjung selesai-selesai, maka amalkanlah 3 kalimat ini. 3 kalimat ini sangat sungguh luar biasa, karena 3 kalimat ini telah dibuktikan oleh para ulama zaman dahulu. 3 kalimat tersebut sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video. Kalimat yang pertama, hasbiyallahu wa kafa. Kalimat kedua, sami'allahu liman ta'a. Kalimat ketiga, laisa wara'allahi muntaha. Ini ada 3 kalimat yang harus dihafal terlebih dahulu. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Yang pertama, hasbiyallahu wa kafa. Yang kedua, sami'allahu liman ta'a. Yang ketiga, laisa wara'allahi muntaha. Ini ciri-cirinya ya, untuk memudahkan mengenali dan menghafal. 3 kalimat ini diakhiri dengan a begitu. Yang pertama, hasbiyallahu wa kafa, a. Yang kedua, sami'allahu liman ta'a, a lagi. Yang ketiga, laisa wara'allahi muntaha. Ya, ini harus dihafalkan. Nah, nanti bisa untuk menjadi wifik. Wifik itu apa? Jimat. Nah, jimat itu apa? Ya, kertas atau tulisan begitu ya, ditulis, bisa ditempel di rumah. Bisa. Nah, ini ada dasar dalilnya loh, ada. Nanti insya Allah akan kita sebutkan dasar dalilnya. Ini 3 kalimat dibaca agar segala ujian, cobaan hidup ya, cobaan hidup ini yang datang bertubi-tubi, yang seolah-olah nggak kunjung-kunjung datang, maka kebut baca kalimat ini, 3 kalimat ini. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Nah, sekarang kita akan artikan terlebih dahulu supaya paham dan tahu, ngerti apa yang diucapkan itu. Kan banyak orang yang mengamalkan sesuatu tapi nggak paham apa yang diucapkan. Oleh sebab itulah di dalam channel Al Mu'allim Center selalu dituntunkan untuk memahami maknanya. Hasbi ya, itu awalnya hasbi. Hasbi kecukupanku Allahu, yaitu Allah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, yang mencukupi aku hanya Allah. Allah lah yang mencukupi aku. Nah, kalau diuji bertubi-tubi, yang mencukupi segalanya itu hanya Allah. Hasbi Allah, hasbi. Lah, kadang-kadang diucapkan hasbuna. Kalau na itu jamak, untuk kita, untuk kami. Kalau dibaca hasbunallah, na, hasbuna itu kami atau kita. Nah, sedangkan doa ini khusus untuk diri sendiri, maka hasbiyah, hasbi. kecukupanku. Jangan hasbuna tapi hasbi. Hasbiyallahu,
Kecukupanku Allah yaitu Allah, wa kafa dan yang telah memenuhi aku. Jadi Allahu hasbi wa kafa, hasbi Allahu wa kafa. Kan ada doa Allahul kafi dari kata-kata kafa. Allahul kafi, nanti insya Allah sih kita juga akan ijazahkan doa itu ya. Tapi ini baru ini dulu, hasbi Allahu wa kafa. Hasbi, kecukupanku Allah yaitu Allah, wa kafa, kafa billahi syahidah. Kafa billahi dan seterusnya, kafa itu yang mencukupi. Jadi hasbi dan kafa itu hampir sama, cuma kafa itu memenuhi. Artinya kalau sesuatu yang sudah penuh, itu penuh. Cukup dan penuh itu beda. Kalau hasbi cukup, tapi kalau kafa itu penuh. Penuh misalnya kalau rumah itu penuh dengan uang misalnya. Misalnya itu penuh. Airnya itu penuh, di ember penuh begitu. Nah kalau cukup ya kan sekedar kecukupan. Nah kalau penuh ini semuanya penuh. Penuh tidak kekurangan sama sekali dan bahkan lebih begitu. Kemudian kalimat yang kedua, sami'allahu liman ta'a. Sami'a maha mendengar atau telah mendengar Allahu di Allah. Liman kepada orang-orang ta'a yang berdoa kepada Allah. Allah mendengar. Allah mendengar pada setiap orang yang berdoa meminta segala sesuatu kepada Allah. Lah, tatkala kita ini merasa doa kita sulit dikabul, ini juga menjadi mantra yang luar biasa, 3 kalimat ini. Jadi 3 kalimat ini sebagai pendorong terkabulnya doa-doa, pendorong. Hasbi Allah wa kafa, sami Allahu liman ta'a. Sami Allahu liman ta'a. Allah itu maha mendengar bagi siapapun yang berdoa kepada Allah. Laisa wara Allahi muntaha, ini kalimat yang ketiga. Laisa wara Allahi, tidak ada wara Allahi di belakang Allah, artinya selain Allah, muntaha. Muntaha itu batas akhir, penghabisan, enggak ada batas penghabisan untuk Allah. Laisa wara Allahi muntaha, Allah itu maha kekal abadi. Kekal abadi, enggak ada batas akhir sama sekali, kan begitu. Nah, inilah 3 kalimat yang harus dibaca berulang-ulang. Kapan? Yuk kapan saja, tidak terbatas. Kalau kita merasa bahwa ujian itu berat, ya datang bertubi-tubi ujian apapun, maka ucapkan hasbi Allah wa kafa. Sami Allahu liman ta'a. Laisa wara Allahi muntaha. Hasbi Allahu wa kafa. Sami Allahu liman ta'a. Laisa wara Allahi muntaha. Hasbi Allahu wa kafa. Sami Allahu liman ta'a. Laisa wara Allahi muntaha. Hasbi Allahu wa kafa. Sami Allahu liman ta'a. Laisa wara Allahi muntaha. Hasbi Allahu wa kafa. Sami Allahu liman ta'a. Laisa wara Allahi muntaha. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Tawakkul 'ala Allah, miliknya Imam Ibnu Abi Dunya. Hadisnya melalui sanad beliau sampai kepada Wahib bin Ward, menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang naik perahu. Perahunya pecah, hancur nih di tengah lautan. Lalu 2 orang laki-laki itu terdampar di suatu pulau. 2 laki-laki itu kemudian masuk ke dalam rumah kayu nih, ya kan, di dalam pulau. Kemudian pada suatu ketika, pada suatu malam, yang lain tidur, yang satunya melek begitu. Tiba-tiba ada 2 wanita jahat datang. Tapi 2 wanita jahat ini kan ahli sihir, nggak mampu masuk ke dalam rumah itu. Mengapa? Karena di dalam rumah itu ada tulisan yang tersulis berbunyi hasbi Allah wa kafa, sami Allahu liman ta'a, laisa wara Allahi muntaha. Dan kalimat ini sakti sungguh luar biasa. Oleh sebab itu silahkan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.